Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sari Fitri Amanda dengan NIM 0805 1182328040 dari praktikum Hipjis Kelautan dengan materi HTM, pengenalan HTML. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat HTML yang dimana itu berupa peta. Jadi di sini kita pertama itu cari struktur dari HTML-nya dulu, yang dimana ini itu prompt atau script-nya ini itu saya letakkan di aplikasi atau software Notepad++. Nah, di sini itu ada beberapa script-nya, yang dimana ini pada yang awal ini uh, doctype HTML. Nah, sama yang HTML dan head itu yang dimana kalau yang doctype HTML ini itu berfungsi untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini itu menggunakan HTML. Nah, lalu untuk yang HTML dalam kurung HTML itu tuh elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman ini. Karena kan kita di sini mau membuat HTML. Serta untuk yang head itu berisi metadata, judul, serta pemanggilan file eksternal seperti CSS atau JavaScript. Lalu, metadata dan judul yang kita gunakan ini itu kita masukkan di bagian meta char sheet ini. Nah, untuk titelnya ini kita buat aja praktikum WebGIS Kelautan. Dan untuk titel ini tuh menunjukkan judul halaman yang akan muncul pada tab browser nanti. Lalu di sini kita eh, melakukan pemanggilan library eksternal yang pertama itu ada Leaflet. Nah, untuk di Leaflet CSS ini tuh merupakan link atau yang menghubungkan file CSS ini tuh dari library Leaflet ini yang diambil melalui CDN atau Content Delivery Network, yang dimana itu berfungsi untuk mengatur tampilan petanya nanti, termasuk marker, pop-up, atau kontrol zoom in, zoom out-nya, dan elemen pada peta di HTML nanti. Lalu yang kedua itu ada Leaflet untuk JavaScript yang ini. Nah, ini itu untuk memanggil fungsi utama Leaflet, yang dimana memungkinkan pembuatan peta interaktif, penambahan marker, pop-up, dan pengelolaan layar. Lalu di bawahnya ini itu ada font awesome, yang dimana itu untuk menyediakan icon dalam hal ini itu eh, menggunakan icon pada peta nanti. Lalu kita masuk ke tampilan dasarnya. Ini di body. Ini sebelumnya kita masukin style dulu, lalu di body. Map ini itu untuk menghilangkan margin di default browsernya dan mengatur tinggi peta agar memenuhi seluruh layar jadi full layar. Untuk title ini itu kita masukkan judulnya nanti untuk menampilkan judul peta yang dalam posisi tetap. Nah, jadi di sini untuk judulnya itu di posisi absolut, terus ukurannya di atas dan di kiri, lalu di backgroundnya ada background putih, ini kita bisa ukur dan penulisannya itu bold dan ini ukuran-ukurannya. Lalu selanjutnya itu ada kompas yang dimana di sini saya menggunakan arah tampilan indikator arah mata angin utara, timur, selatan, barat yang berbentuk dalam lingkaran yang terletak di sudut kanan peta atas. Nah, di sini juga bisa diatur untuk warna dan ukurannya serta letak posisinya. Lalu di sini ada leaflet untuk kontrol zoomnya yang dimana itu mengatur tampilan tombol zoom nanti. Hmm, uh, di sini saya menggunakan warna ini, ada warna putih dan ukurannya itu segini. Dan untuk ini ada legenda, yang dimana saya gunakan legend itu untuk menampilkan bahwa marker ini itu merupakan apa, marker ini merupakan apa gitu. Dan ini saya menggunakan background putih, ukuran dan ini ya. Ini juga untuk legenda juga ini tuh untuk penulisan dan peletakannya. Lalu setelah kita untuk di ini kan tadi itu untuk tampilan di body di petanya. Nah, lalu kita dibuka dengan style, kita juga tutup dengan style, lalu ditutup dengan head dan body. Lalu kita masuk ke khusus untuk judul di peta interaktif itu. Di sini masukkan saja div class ini title. Nah, titelnya ini itu
peta pantai Bantul. Lalu untuk praktikum WebGIS, lalu kita buka dengan div, lalu kita tutup juga dengan div. Nah, selanjutnya itu di kontainer peta atau map ini merupakan wadah utama tempat peta akan ditampilkan oleh Leaflet. Nah, ini juga untuk kompas ini tadi kan kita gunakan arah mata angin untuk elemen tambahan. Lalu di sini ada juga Leaflet yang apa digunakan untuk objek peta, terus nonaktifkan yang memegang kontrol zoom peta dan menentukan titik peta di zoom. Lalu di sini juga ada penambahan kontrol zoom, di mana ini tuh untuk ini inisialisasi peta, dan ini itu juga ada koordinat dari peta tersebut, yang mana yang harus dizoomkan. Nah, di sini juga ada base map. Base map ini itu di mana layar petanya yang digunakan untuk peta dasar atau menjadi latar belakang petanya. Untuk pengaturan marker ini itu merupakan bentuk dari titiknya. Atau, nah di sini itu bentuknya saya memilih Umbrella Beach, yang dimana kan ini saya menandai pantai-pantai. Jadi saya menggunakan bentuk Umbrella Beach dengan ukuran 20 titik meternya. Dan ini merupakan data pantai yang saya namain. Jadi ada di pantai Parangtritis dengan koordinat ini yang saya tandai dengan marker warnanya merah. Dan pantai Depok, pantai Samas dengan koordinat ini dan warnanya beda-beda. Lalu masuk ke eh, loop marker atau pengulangan marker ini itu untuk menampilkan marker secara otomatis berdasarkan data yang disediakan. Nah, ini tuh juga ada icon custom apabila kelasnya, bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Dan nama dari setiap itu nama market dan pop-up-nya. Lalu selanjutnya itu ada pembuatan legenda, yang dimana itu di sini kita letakkannya di mana posisinya di bottom right, artinya itu di bawah kanan, kanan bawah. Jadi letaknya itu ada di kanan bawah dengan penulisan itu ada judulnya itu keterangan. Sini, jika dimulai dengan H4 maka ditutup juga dengan garis miring H4 dalam kurung gitu. Dan selanjutnya ini untuk div inner HTML ini itu untuk menambahkan judul dari legenda ini tadi dan hmm, udah. Jadi ini untuk apabila kita menutup dari script itu sama saja diawali dengan buka kurung script dan untuk penutupnya itu ditambahkan garis miring di depan dan script dan juga dengan garis miring body dan garis miring HTML seperti ini. Nah, jadi nanti apabila sudah selesai membuat codingan dengan yang kita masukkan ini itu juga kita masukkan apa link dari leafletnya tadi dari petanya. Nah, lalu kita langsung saja ini kita simpan. Kita save as. Nah, nanti kita simpan dalam bentuk HTML. Hmm, HTML, nanti kita namain dan kita save nanti. Apabila sudah disimpan, kita langsung saja buka. Nah, jadi berikut merupakan hasil dari HTML-nya tadi. Nah, di sini itu kita juga bisa ubah dari HTML, file HTML tadi itu ke link. Nah, di sini tuh saya mengubahnya itu di aplikasi, di website Net Netla Netlify atau saya juga bisa itu mengubahnya di website GitHub. Jadi agar berbentuk link dia itu bukan HTML saja gitu. Nah, jadi bisa dibuka dan diakses di mana saja. Jadi ini merupakan asalnya tadi di mana saya menggunakan judul peta lokasi pantai di Kabupaten Bantul dan nama serta backgroundnya serta ini untuk zoom in, zoom outnya. Nah, terus ini juga ada keterangannya di berbagai markernya di sini juga ada. Jadi untuk yang warna ungu itu Pantai Pandansari, yang warna merah itu Pantai Parangtritis. Jadi, nah sekian hasil dari laporan video materi HTML dari praktikum Logis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.